Waalaikumsalam, Sus. Ibu, perkenalkan saya Dina Nurul Aminya. Saya mahasiswa Universitas Pontianak. Hari ini saya ditugaskan di Puskesmas Keramat Watu. Sebelumnya boleh saya tahu ibu namanya siapa? Nama saya Putri. Baik ibu lebih suka dipanggil siapa? Ibu saja nggak apa-apa. Baik ibu Putri. Baik ibu Putri, tujuan saya datang ke rumah ibu adalah untuk memantau kesehatan ibu dan juga keluarga. Saya akan datang selama 2 hari berturut-turut dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ibu, bagaimana perasaan ibu pagi ini? Saya sudah sekitar 1 minggu ya, sudah tidur dan terus merasa gelisah. Jadi ibu semalam merasa gelisah ya bu ya, tidak bisa tidur. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang terkait perasaan yang ibu rasakan? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 10 sampai 15 menit? Boleh, Sus? Baik, kalau begitu apakah ruangannya sudah cukup nyaman? Sudah? Ibu, kalau boleh saya tahu penyebab ibu menjadi sering gelisah dan sulit tidur itu kenapa? Sekitar sejak 2 minggu yang lalu, saya merasa sulit tidur dan merasa sering gelisah ketika malam karena saya terus kepikiran omongan orang. Oh, jadi ibu sudah 2 minggu ya sulit tidur. Ibu boleh ceritakan lebih lanjut tentang perasaan ibu? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran ibu? Iya, saya kepikiran dan merasa stres karena orang-orang di sekitar saya, terutama keluarga suami, mereka karena saya sudah 3 tahun tidak diberikan anak. Apa yang ibu lakukan terkait dengan perasaan ibu tersebut? Saya benar-benar terguncang dan sedih, jadi saya lebih sering melamun dan mudah gelisah. Apa yang terjadi sehingga perasaan ibu menjadi gelisah? Puncaknya sih sekitar 2 minggu yang lalu ketika acara keluarga, semua orang bertanya terkait kondisi kesehatan saya. Apakah ada gangguan sehingga belum diberikan anak? Pada saat itu saya sudah sangat lelah sekali dengan pertanyaan seperti itu. Dan yang membuat saya makin sedih karena suami saya kali ini hanya diam. Jadi saya merasa tidak dapat dukungan bahkan dari suami saya sendiri. Apakah sebelumnya ibu pernah mengalami kondisi seperti ini, Bu? Saya sering memikirkan sesuatu secara berlebihan. Oh, jadi ibu sebelumnya juga sering mengalami perasaan gelisah seperti sekarang ya, Bu ya? Iya, Oke, apa masalah yang sebelumnya sering membuat ibu jadi gelisah? biasanya sih tentang pekerjaan. Untuk pekerjaan ibu ya, berarti selama ini bila ibu punya masalah yang mengganggu pikiran, apa yang ibu lakukan? Saya biasanya tetap melakukan pekerjaan itu walau mengganggu pikiran saya. Jadi ibu kalau punya masalah, ibu akan memikirkan masalah itu tersebut secara terus menerus sehingga ibu tidak bisa tidur, sulit makan ya Bu ya. Kalau ibu sedang tidak gelisah, bagaimana kebiasaan tidur dan juga makan ibu? Saya biasanya tidur jam 9 malam, namun sering terbangun ketika tengah malam. Tapi kalau makan biasanya tetap teratur. Kalau boleh saya tahu pekerjaan ibu sehari-hari itu apa Bu? Apakah selama ini ibu puas dengan pekerjaan ibu? Lalu bagaimana dengan penghasilan sehari-hari ibu? Saya bekerja sebagai juru masak di kantin sekolah. Saya merasa tercukupi dengan pekerjaan ini, tapi ya memang terkadang pekerjaannya berat, apalagi kalau ada acara di sekolah tersebut. Dalam keluarga ibu, apa yang biasanya dilakukan ketika menghadapi masalah? Kebiasaan keluarga saya memang suka panik gitu, Sus. Jadi dalam keluarga ibu memang terjadi cepat panik ya Bu ya kalau ada masalah. Iya. Bagaimana kebiasaan ibu dalam beribadah, lalu bagaimana kebiasaan keluarga ibu dalam beribadah? Ibadah saya alhamdulillah lancar, kebetulan keluarga saya juga orang yang taat akan ibadah. Oh gitu. Apakah sebelumnya ibu pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan? Ya tentu pernah. Apa yang ibu lakukan? Lalu biasanya dengan siapa ibu meminta bantuan ketika ibu merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang ibu hadapi? Saya selalu mencoba menyelesaikan masalah saya sendiri dan berusaha untuk tidak merepotkan keluarga apalagi orang lain. Oh, berarti apakah masalah tersebut dapat selesai ibu? Syukur sampai saat ini masalah yang datang selalu bisa saya hadapi. Wah, baik sekali ya Bu ya. Berarti ibu dulu pernah mampu menyelesaikan masalah yang cukup berat. Saya yakin sekali ibu juga sekarang dapat menyelesaikan masalah kecemasan yang ibu hadapi. Ya doakan ya, terima kasih Sus. Ya, baiklah Bu, bagaimana kalau sekarang kita melakukan teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan yang sedang ibu rasakan. Nah, caranya ini adalah dengan cara tarik nafas dalam secara perlahan-lahan lalu dihembuskan lewat mulut. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Baik, boleh Sus. Baik, kalau gitu kita latihan sekarang ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kepada ibu. Ibu bisa duduk seperti saya, duduk tegak. Lalu ibu tarik nafas secara perlahan-lahan, tarik nafas dalam. Lalu ibu tarik
dihembuskan perlahan-lahan dengan cara meniup udara dari mulut ya Bu ya. Sekarang coba Ibu praktekkan Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah mampu melakukan teknik relaksasi, yaitu teknik nafas dalam. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita ngobrol tentang masalah yang Ibu hadapi dan juga tentang teknik relaksasi tadi? Alhamdulillah saya menjadi rileks dan mulai membantu mengurai kegelisahan saya ya Sus. Ya, baik Ibu, coba Ibu bisa mengulangi cara yang sudah kita pelajari tadi. Ibu boleh mengulanginya beberapa kali dalam sehari sehingga membantu perasaan Ibu supaya lebih tenang dan juga rileks ya Bu ya. Mari kita masuk ke dalam jadwal harian Ibu ya Bu ya, supaya nanti ketika Ibu merasa cemas atau tegang, Ibu bisa melakukan teknik ini ya Bu ya. Nah Ibu, latihan relaksasi ini hanya salah satu cara yang dapat Ibu lakukan untuk mengurangi kecemasan Ibu. Nah masih ada cara lain lagi nih Bu. Bagaimana kalau kita latihan cara yang kedua ini besok pagi? Ternyata ada banyak teknik ya yang harus dipelajari, boleh kalau seperti itu. Oke Ibu, seperti biasa ya Bu ya, nanti jam 9 pagi saya akan datang ke rumah Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya pamit ya Bu ya. Sampai jumpa besok pagi Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Sus. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam, tentu ingat Sus. Oke, bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Apakah Ibu sudah melatih cara yang kita ajarkan kemarin Ibu? Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin. Saya sudah memperhatikan teknik yang Sus ajarkan. Oh, coba Ibu praktekkan sekali lagi Ibu, saya melihat. Baik. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Ibu masih mengingat cara yang saya ajarkan kemarin. Apakah Ibu merasa terbantu dengan teknik tarik nafas dalam ini Ibu? Iya, saya sangat terbantu. Baiklah Ibu, sesuai janji saya kemarin, hari ini saya datang untuk mendiskusikan kembali teknik distraksi ataupun teknik pengalihan. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Teknik apa itu Sus? Ini adalah semacam latihan agar dapat meningkatkan kontrol kecemasan pada diri Ibu supaya dapat Ibu praktekkan di kehidupan sehari-hari Ibu. Oke, baik Sus, saya bersedia. Oke, kira-kira kita akan berlatih selama 10-15 menit ya Bu ya. Iya. Apakah ruangannya sudah cukup nyaman? Sudah. Oke, kalau gitu kita latihan di sini saja ya Bu. Baik Ibu, kemarin waktu kita diskusi, Ibu mengatakan bahwa Ibu merasa cemas, rasanya itu seperti seluruh badan Ibu tegang ya Bu ya, baik pikiran maupun fisik. Nah, latihan distraksi ini Ibu bermanfaat untuk mengalihkan rasa cemas Ibu sehingga membuat pikiran dan juga fisik Ibu jadi lebih tenang dan juga rileks. Caranya adalah dengan Ibu melakukan kegiatan yang Ibu sukai. Di antara itu seperti menonton televisi kesukaan Ibu, lalu membaca buku atau majalah kesukaan Ibu, ataupun mendengarkan musik yang Ibu sukai. Nah, kira-kira dari teknik yang tadi saya sebutkan, beberapa caranya, kira-kira Ibu suka yang mana Ibu? Kebetulan saya suka mendengarkan musik atau bernyanyi. Oh, Ibu bagus sekali ya Bu ya. Saya juga suka mendengarkan musik ketika saya sedang merasa cemas. Baiklah, bagaimana kalau sekarang kita mendengarkan musik bersama ya Bu ya? Ibu suka musik apa Ibu? Oke Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mendengarkan musik secara bersama-sama tadi? Wah, saya merasa lebih senang dan juga lebih tenang ya. Terima kasih banyak Sus. Bagus sekali ya Bu ya. Jika Ibu merasa lebih santai, lebih rileks. Nah sekarang, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Ibu dari hal yang tadi saya sudah ajarkan? Saya nggak tahu sih Sus harus bertanya apa. Ibu bingung ya mau bertanya apa. Baiklah kalau begitu, kalau saya yang bertanya boleh ya Bu ya? Boleh Sus. Oke, coba Ibu sebutkan lagi, tadi ada beberapa cara yang dapat Ibu lakukan untuk distraksi atau mengalihkan pikiran cemas Ibu. Nah, coba sebutkan lagi Ibu. Saya bisa menonton acara televisi kesukaan, membaca buku atau majalah yang saya suka, atau dengan mendengarkan musik yang saya suka. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ibu masih ingat hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas Ibu. Oke Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mencoba melakukan cara ini? Saya akan memulai menerapkannya mulai hari ini mungkin. Baiklah, sejak Ibu merasa cemas, Ibu bisa langsung mempraktekannya ya Bu ya. Baik, Ibu, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya Bu ya. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingin tanyakan Ibu? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Sus. Sepertinya cukup, tidak ada yang mau saya tanyakan. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih atas